Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qalau ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ketika kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu, kata para ulama, manusia hidup di dunia itu akan mendapatkan kesempurnaan nikmat apabila di dalam hidupnya dia mendapatkan dua kenikmatan sekaligus. Dua kenikmatan ini, kata para ulama, dibagi nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia didasarkan dari sebuah hadis Imam Bukhari, di mana riwayat ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Imam Ibnu Abbas, salah seorang saudara sepupunya Rasul. Beliau pernah menyampaikan secara marfu, ya, artinya Rasul itu menyampaikan secara langsung. Kalau mauquf itu mengutip atau kalimat tidak langsung. Rasul mengatakan, nikmatani makburun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang membuat manusia itu rugi. Ya. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat itu adalah sehat dan waktu luang. Maka apabila kita malam hari ini mendapatkan dua kenikmatan itu, kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, maka sungguh nikmat dunia, kata Rasulullah SAW, dihadirkan oleh Allah kepada kita. Maka kita harus bersyukur ketika kita diberikan jasad fisik, jasmani yang sehat, yang kuat, maka kita gunakan kesempatan itu untuk menikmati rahmat dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengikuti teladan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga dicontohkan kepada seluruh sahabat, maka para ulama memberikan kesimpulan, tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan yang telah Allah berikan, kecuali kenikmatan itu senantiasa dibayar dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dunia. Nikmat akhirat, ya, apabila hamba di dunia ini mendapatkan nikmat akhirat, didasarkan para ulama ini mendasarkan dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairil Islam madina wa fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Barang siapa yang dulu dalam kehidupan dunia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka agama tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Maka ketika kita ini hidup di dunia ini, kok tiba-tiba menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah serta taufiknya. Hidayah, inayah, taufik itu beda, Pak, pengertiannya. Insya Allah mungkin narasumber yang lain akan memperdalam pembahasan tersebut. Ma'asyiral muslimin, tentu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah beriman dan bertakwa kepadanya, itu adalah suatu kenikmatan. Kenapa? Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang meninggalkan kehidupan dunia ini tidak dalam keadaan iman. Banyak bayi yang lahir dari rahim seorang ibu yang tidak beriman dan tidak mengenal Allah. Bahkan banyak orang yang dari lahir sampai mati pun tidak pernah mengenal Allah. Tetapi ketika kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah, hingga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang taat, maka itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Karena kita tidak pernah milih, Pak. Makanya ma'asyiral muslimin, apabila ada dua nikmat ini, nikmat dunia lalu nikmat akhirat bersemayam pada diri seseorang hamba,
maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, itu sebagai mukadimah. Pada pertemuan pada malam hari ini, saya sebenarnya pemeran pengganti dari jadwalnya Ustadz Faisal. Kebetulan Ustadz Faisal ini kan membahas sirah atau sejarah. Maka saya tak coba menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sejarah pada kesempatan di malam hari ini. Tentu pembahasan itu kita akan awali dengan pembahasan ayat di dalam surat Ibrahim, di mana ayat itu adalah ayat ke-38. Jadi surat Ibrahim ayat 38 itu adalah sebuah doa Nabi Ibrahim, ya, ketika diperintahkan oleh Allah membawa anak dan istrinya untuk menuju ke lembah yang namanya Bakah. Sehingga lembah itu akhirnya berganti nama menjadi Mekah. Di situ ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, kebetulan Ismail itu belum genap 1 bulan usianya, ditinggalkan begitu saja, ya. Lalu kemudian menangislah, betapa sedihnya, karena lembah yang akan berganti nama Mekah itu lembah yang tandus, tidak ada seorang penduduk pun yang berpenghuni di situ, sepi Pak. Bayangkan, waktu itu belum ada PLN, ya, belum ada listrik, belum ada air, ya. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, ya, kepada istrinya, ya, dan Ismail untuk tinggal di situ. Nah, ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan mereka berdua, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini disimpan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 38. Bagaimana doa itu berbunyi? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang telah kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dalam doa ini ada 2 kata yang akan menjadi pembahasan kita. Pertama, di situ ada kata manukfih, yang tersembunyi di dalam hati. Kemudian ada kata wamanu'lin, yaitu yang nampak. Ya, apa yang nampak waktu itu? Yaitu tetesan air mata Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan anak dan istrinya. Nah, ternyata waktu itu di zamannya Nabi Ibrahim itu sudah ada syariat pegat atau cerai. Dan inilah contoh seorang wanita soleha ketika dia ditinggalkan oleh suaminya berdua dengan anaknya di tempat yang gelap, kalau malam hari sunyi, kering kerontang, tidak ada air, karena waktu itu belum menjadi sebuah areal kawasan pemukiman. Istrinya Nabi Ibrahim ini bertanya, apakah ini adalah perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya betul, ini adalah perintah Allah. Maka ketika dia mendengar bahwa ketika dia dibawa suaminya, ya, menuju lembah yang akan bernama Mekah ini, dia langsung meyakini di dalamnya ada kebaikan untuk dirinya dan putranya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, dan Engkau mengetahui apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu ya Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Jadi ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail itu menghadapkan wajahnya ke arah Baitul Maqdis. Ya. Jadi seakan-akan muncul di situ kesedihan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari surat Ibrahim ayat 38 ini yang berisi doa tersebut? Bahwasannya menurut para ulama disebutkan ada 2 pembahasan pokok. Ada 2 pelajaran pokok yang bisa kita ambil dari pembahasan ayat ini. Yang pertama,
Bahwasannya sunnahnya ketika ada seseorang muslim yang akan meninggalkan keluarganya, entah itu meninggalkan istrinya atau meninggalkan anaknya dalam rangka dia keperluan yang jauh dan lama, entah itu bekerja, entah itu bertugas belajar, ya, pokoknya tidak ada interaksi, ya, atau sebaliknya, sebagai orang tua ditinggalkan oleh anaknya kuliah, tugas belajar di tempat yang jauh dan dalam jangka waktu yang lama, maka sunnahnya, ya, kalau menurut ayat ini, hendaklah dia titipkan keluarganya yang berpisah dengan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada keterikatan, ya, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, kalau kita menitipkan, ya, keluarga kita yang jauh dengan kita kepada Allah, maka Allah pun menerima titipan hambanya. Makanya kadang-kadang kalau kita sering melihat, ya, ada seorang istri atau seorang ibu berangkat jadi TKI di luar negeri, ya, ternyata suaminya nyari yang lain. Ini sering kita lihat. Terus kemudian di video call, ini loh hasil kerja kerasmu di luar negeri bekerja, tampak dibangunkan sebuah rumah, di foto rumahnya sampai video call. Ternyata begitu dia kontraknya habis pulang ke Indonesia, si wanita ini kecewa. Baru mengetahui ternyata rumah yang biasa dibuat video call itu adalah rumahnya tetangga. Bayangkan. Ada mungkin seorang bapak, ya, ini juga sering terjadi, karena sering muncul berita, ditinggal tugas, biasanya pelayaran, ya, ternyata istrinya nggak tahan, tergoda sama laki-laki lain. Atau mungkin, ya, banyak kasus lah. Maka apabila dihadapkan dengan kondisi tersebut sehingga harus LDR, maka sunnahnya kita harus mengamalkan dari Nabi Ibrahim ini, menitipkan keluarganya kepada mereka, ya, menitipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya gini, Pak. Nabi Ibrahim itu bertemu, berinteraksi dengan putranya yang bernama Ismail itu hanya 4 kali, jarang ketemu. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, figur ayah, jarang bertemu dengan putranya, tapi kok bisa menghasilkan sosok manusia unggul seperti Ismail? Ternyata Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara apa? Doa. Makanya doa ini yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi perantara kita. Misalnya kalau kita punya anak jauh dari kita, mungkin sedang mondok atau kuliah atau kerja, ya, supaya terjadi interaksi itu kita doakan, ya Allah, lindungilah dia, jagalah dia. Pokoknya kita pasrahkan kepada Allah. Karena sesungguhnya dengan doa inilah yang mampu menjaga keluarga kita nanti. Maka seandainya tadi ada seorang bapak yang misalnya meninggalkan istrinya kerja pelayaran, sebelum dia berangkat, dia sudah titipkan kepada Allah, maka hal-hal yang tidak diinginkan pun tidak terjadi. Begitu juga dengan seorang ibu tadi yang dipaksa keadaan harus menjadi tenaga kerja, wanita keluar negeri, kalau dia mengamalkan ayat ini, insya Allah pasti Allah akan menjaga apa yang dititipkan hambanya untuknya. Ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Jadi dalam hal ini, dalam surat Ibrahim ayat 38 ini, Nabi Ibrahim memberikan keteladanan tentang tanggung jawab seorang ayah. Kadang-kadang sekarang ini kan lagi banyak, ya, podcast-podcast, ya, seperti psikologi klinik dan sebagainya, itu kan mementingkan dengan figurnya ayah. Ya. Figur ayah itu merasakan kehadiran ayah, peran ayah, dan perhatian ayah. Walaupun secara fisik tidak dapat dipenuhi, mungkin perhatian itu mungkin bisa di WA. Seperti guru saya dulu pernah menjadi anggota Komnas HAM, ya. Beliau orang Trawas, ya, walaupun jarang pulang, anaknya di WA. Sudah sholat apa belum? Sudah makan belum? Jadi perhatian itu diberikan. Tentunya semua keluarganya didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya ke Baitul Maqdis,
Lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Nabi Ibrahim pun sedih. Sedihnya kenapa? Sudah lama mendambakan putra, ya, kehadiran seorang anak, begitu diijabah keinginannya oleh Allah, lalu diperintahkan untuk meninggalkan mereka di tempat yang kelak menjadi kota Mekah. Nah, kesedihan di sini itu manusiawi, Pak. Kesedihan di sini itu bukan aib. Bahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu pun juga sedih. Sampai-sampai ketika beliau itu mengalami sebuah tahun, di mana tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Dan tahun itu dinamakan Amul Husni karena apa? Dia banyak ditinggalkan oleh keluarga yang dicintainya. Jadi sedih itu fitrah manusia, tetapi jangan sampai kesedihan itu mendominasi hati sehingga akhirnya bisa menghilangkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagai contoh Pak, Nabi itu punya paman yang sangat dicintai, yang sangat dihormati, namanya Hamzah. Suatu ketika dalam peperangan itu pamannya Hamzah ini meninggal, dibunuh oleh Wahsy. Nah, Wahsy ini waktu masih kafir diperintahkan oleh Hindun, ya. Dan akhirnya Hindun dan Wahsy ini akhirnya diberikan kehendak oleh Allah mendapatkan hidayah dan menjadi orang Islam. Ketika dalam peperangan itu Wahsy itu disuruh mengambil jantungnya Hamzah, lalu setelah itu diserahin ke Hindun. Saking bencinya Hindun dengan Hamzah itu akhirnya apa? Jantungnya dimakan oleh Hindun. Bayangkan. Sehingga akhirnya kesedihan Rasul ditinggal pamannya Hamzah ini pun berbekas. Suatu ketika Wahsy ini datang di hadapan Rasul, kepingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, berikrar, bertobat, ya diterima. Ya, memang karena dia tugasnya sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi secara manusiawi masih tersisa memori bagaimana perilaku tindakan Wahsy itu ketika membunuh pamannya hingga sampai memutilasi salah satu organ pentingnya. Sehingga akhirnya Wahsy ini disuruh pindah, kamu jangan di sini, kamu di sana aja. Karena apa? Rasulullah itu masih ada di dalam hatinya rasa kesedihan. Jadi Wahsy ini merasa masih sedih. Sampai Rasulullah saking sedihnya itu menolak untuk bertemu dengannya. Sehingga akhirnya Wahsy pun bercerita-cerita bagaimana caranya untuk menebus dosanya. Salah satunya yaitu dia berjasa membunuh Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu, sehingga akhirnya dia merasa kontribusinya dalam mengembangkan atau memperjuangkan agama ini dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ma'asyiral muslimin, kesedihan itu manusiawi. Bahkan Rasulullah SAW pun bersedih, bahkan menangis, meneteskan air mata ketika putra beliau yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia. Lalu Abdurrahman bin Auf ketika melihat Rasulullah SAW menangis, bertanya, loh, ini air mata apa ya Rasul? Lalu Rasulullah pun mengatakan, innahu yunattadmak wal quluba tasad walan nardo illa qada'i rabbina. Mata itu punya hak untuk meneteskan air mata. Hati itu boleh tercelup dalam suasana kesedihan. Tetapi, nah ini yang perlu dilihat, tetapi hati ini ridho dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin, kadang-kadang itu kan waktu bahas tentang niyaha, ya, tidak boleh meratap orang yang meninggal dunia. Waktu itu ada yang nyeletuk, ditinggal keluarga ini mati, nangis. Jadi dia itu salah memahami. Jadi dipikir kalau ada orang meninggal, keluarganya itu tidak boleh nangis. Terus saya bilang, loh, manusiawi Pak nangis itu Pak. Tetapi Rasulullah pun juga menangis. Tetapi Rasul mengatakan, walaupun hati kita ini menangis, hati kita ini ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niyaha itu atau meratap yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika dia ngungkit-ngungkit. Ya, mungkin dulu pernah saya sampaikan di sini tentang niyaha waktu itu kajian menjelang berbuka ya, kalau nggak salah ya.
Jadi niyaha itu misalnya begini, wahai suamiku, kaulah pusat cahaya dalam keluarga ini. Kalau engkau mati, siapa yang nanti yang ngayomi kami semuanya? Kalau engkau mati, siapa yang ngasih makan pada kami semuanya? Terus akhirnya menyalahkan, meronta-ronta ya. Nah itu namanya niyaha. Tapi kalau kita bersedih karena ada salah satu anggota keluarga meninggal dunia, tetapi hati kita ridho, menerima, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'in. Sesungguhnya kami ini asalnya adalah milikmu ya Allah, dan suatu saat kami akan kembali kepadamu. Jadi sedih itu lumrah. Bahkan seperti Nabi Yakub itu 9 tahun menangisi putranya yang bernama Yusuf ya, karena hilang, sampai mengalami glaukoma. Kalau sekarang lah, kalau dalam segitu belum ada istilah glaukoma ya, sampai mengalami kebutaan. Tetapi kesedihannya Nabi Yakub ini tidak disalahkan oleh Allah. Karena apa? Nabi Yakub walaupun sedih mencintai Yusuf yang hilang, tetapi di dalam hatinya dia ridho dengan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jadi sekali lagi sedih itu manusiawi, asalkan kesedihan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pembahasan kita, yaitu tentang surat Ibrahim ayat 38. Jadi ma'asyiral muslimin, kesedihan Nabi Ibrahim itu yang ditampakkan di dalam surat ini, surat Ibrahim ayat 38, adalah fitrah manusia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa ketika kita ini meninggalkan keluarga kita, itu yang penting kata para ulama harus ada akad. Ya. Akad itu seperti ucapan. Jadi misalnya mungkin karena kita ini tuntutan profesi ya, sehingga harus pergi jauh, tugas belajar atau tugas penempatan baru. Maka sebelum berangkat itu kita harus punya akad, kesepakatan dengan Allah. Ya Allah, aku titipkan kepadamu. Makanya kenapa Rasulullah SAW pernah memberikan contoh doa, au astaudiukallah allati la tudayyi'u wa da'i'uhu. Aku titipkan kepadamu ya Allah, zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan hambanya. Makanya kalau kita titipkan kepada Allah, keluarga kita, ya, pasti mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ini pernah ada contoh ya, di zaman tabi'in ada kisah seorang ulama yang bernama Hatim bin Aqsam. Hatim bin Aqsam itu seorang ulama besar di zamannya dan sering menjadi konsultan, ya, konsultan kehidupan bagi umatnya. Banyak mereka yang curhat, banyak mereka yang berkonsultasi. Nah, suatu ketika Hatim bin Aqsam ini menyadari permasalahan umat ini kok semakin kompleks, ya, membutuhkan ilmu. Sehingga akhirnya memaksa Hatim bin Aqsam ini harus menuntut ilmu lagi, belajar lagi. Tapi masalahnya ketika dia harus sekolah lagi atau katakanlah kuliah lagi, itu tempatnya jauh dan harus dalam jangka waktu yang lama. Di satu sisi Hatim bin Aqsam ini punya anak, punya banyak anak, anaknya masih kecil-kecil. Dan Hatim bin Aqsam ini di samping sebagai kepala keluarga, beliau adalah sebagai pencari nafkah. Nah, akhirnya dikumpulkanlah anak-anaknya. Anak-anak ini, Abi ini mau sekolah lagi, mau belajar lagi di tempat yang jauh dan butuh waktu yang lama. Karena ini umat ini banyak persoalan yang harus dipecahkan. Sedangkan ilmunya Abi ini kurang memadai. Lalu bagaimana pendapat kalian? Anak yang pertama, saya tidak setuju, Bi. Kalau Abi nanti berangkat sekolah lagi, dan di tempat yang jauh, dalam jangka waktu yang lama, terus kami ini nanti siapa yang ngurus? Sedangkan engkau adalah kepala keluarga, dan pencari nafkah, siapa yang nanti memenuhi kebutuhan kami? Jadi anaknya kurang lebih 5 atau 7 ya, tidak disebutkan secara pasti di situ. Tetapi salah satu anaknya yang paling bungsu, seorang putri, ya, masih usia TK lah ya, usia TK berarti usia 5 atau 6 tahun, ngangkat tangan, saya setuju.
Abi belajar lagi di tempat yang jauh walaupun menempuh waktu yang lama. Dan saya yakin Allah lah yang akan menjaga kami. Allah lah yang akan memenuhi kebutuhan kami. Hingga akhirnya pendapat dari putri bungsunya Hatim bin Asam ini menjadi penguat bagi dirinya. Baiklah kalau gitu, saya setuju dengan pendapatmu. Akhirnya Hatim bin Asam pun mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, aku titipkan istriku, anakku kepadamu ya Allah. Ya. Allati la tudayi'u. Di mana Allah, kata Hatim ini menurikan doa Rasulullah, tidak pernah menyia-nyiakan titipan hambanya. Lalu akhirnya berangkatlah Hatim bin Asam, belajar lagi, menempuh perjalanan panjang di tempat yang jauh, dan belajar dalam jangka waktu yang lama. Hingga akhirnya hari demi hari, stok logistik itu mulai menipis. Ketika persediaan makan itu hanya tinggal 1 hari, bagaimana resah dan gelisahnya keluarga itu. Lalu putra pertama mereka sampai menyalah-nyalakan putri bungsunya. Gara-gara kamu mengizinkan Abi berangkat mencari ilmu, lihatlah kebutuhan rumah tangga kita, makan minum kita akan habis. Terus ini gimana solusinya? Ya. Terus ternyata ma'asyiral muslimin, tidak jauh di situ ada rombongan pasukan kerajaan. Ada rombongan pasukan kerajaan, sekitar 1 peleton itu berapa? Mungkin 100 pasukan mungkin. Lalu ditugaskan komandannya untuk mencari tempat sumber air, karena waktu itu pasokan air minumnya berkurang. Lalu salah seorang perwira pertama datang mencari, akhirnya ketemulah sebuah rumah. Diketuklah pintu itu. Mohon izin, kami mau minta air untuk minum. Oh, silakan. Setelah seluruh kebutuhan air logistik untuk minum pasukan itu terpenuhi, lalu sang komandan pasukan itu, yang pangkatnya mungkin perwira menengah, ya, salut dengan itu rumah ini, terus tanya, loh ini rumahnya siapa? Oh, ini rumahnya ayah kami bernama Hatim bin Asam. Betapa kagetnya sang komandan pasukan itu ketika mendengar bahwa ini adalah rumah seorang ulama besar di daerah situ. Lalu kemana beliau sekarang? Ayah kami sedang menempuh tugas untuk belajar dalam jangka waktu yang lama dan harus menempuh perjalanan yang jauh. Lalu kemudian komandan pasukan itu menggerakkan pasukannya yang mungkin berjumlah 100 orang. Digerakkan semuanya, donasi. Dikumpulkanlah donasi itu berupa uang koin atau uang emas ya, di depan pintu itu, sehingga akhirnya apa? Sampai donasi itu menutupi pintu itu, tinggi gitu. Nah, inilah jawaban ya, dari Hatim bin Asam tadi ketika menitipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kebutuhan logistiknya hampir saja kekurangan ya, dan kemudian Hatim bin Asam sudah menitipkan keluarganya, maka Allah memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Sehingga akhirnya apa? Dengan uang donasi tadi, yang berupa uang dirham, dinar, ya, bisa uang dari perak, dari emas itu tadi, bisa membantu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan untuk keluarga itu. Inilah contoh ma'asyiral muslimin, bagaimana kalau kita itu menitipkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada kisah Nabi Ibrahim tadi ya. Ketika Hajar istri beliau baru saja melahirkan Ismail, dan Ismail waktu itu masih bayi, diperintahkan oleh Allah meninggalkan mereka di suatu lembah yang namanya Bakal, yang kelak akhirnya berganti menjadi Mekah. Ya, kita bisa membayangkan kondisi Mekah pada ribuan tahun yang lalu, 14 abad. Kalau 14 abad itu kan zamannya Nabi Muhammad ya. Otomatis Nabi Ibrahim itu kan berapa ribu tahun sebelum Nabi Muhammad ya. Nah, di antara Nabi Ibrahim itu ada zaman Nabi Isa, Nabi Musa ya, dan nabi-nabi yang lain. Berarti sangat panjang sekali. Sangat dipastikan kondisi Mekah waktu itu gersang, tandus, gelap gulita, tidak ada PLN ya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lil wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan.
Wa may yakhfa 'ala Allah, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hingga akhirnya apa? Kita singkat cerita, ya, ketika kita umrah atau haji, itu menapak tilas ibadah Nabi Ibrahim ketika tiba di Mekah, di mana ketika kita itu berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, itu adalah bagaimana Ibunda Hajar itu kebingungan nyari air, karena Ismail waktu itu kesulitan nyari air minum. Lalu saking gelisahnya Ismail menangis, kakinya menepuk-nepuk tanah, sehingga muncullah air yang akhirnya kelak menjadi Zam-Zam. Jadi peristiwa yang ada di sini, ya, di lembah Mekah itu akhirnya menjadi salah satu syariat yang akhirnya kita adopsi sebagai umat Islam, umatnya Muhammad, untuk mengikuti syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, kemudian ada pertanyaan, kira-kira Hajar itu enggak minta cerai dah? Wong mari lairno anaknya masih bayi, kok ditinggal? Kan Hajar ini kan istri kedua. Ya. Loh kok balik nang bojo sing pertama sih? Ya apa kan gitu pertanyaannya. Nah, pada waktu itu sudah ada syariat untuk cerai, tapi karena dia itu orang beriman, ketika ditanya kepada suaminya, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Maka di situ muncul keyakinan bahwa segala sesuatu yang menjadi perintah Allah pasti mengandung kebaikan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu pelajaran yang pertama. Bahwasannya surat Ibrahim ayat 38 ini, pelajaran pertama adalah hendaklah sunnahnya kita ini menitipkan keluarga kita kepada Allah apabila kita meninggalkan mereka atau kita ditinggalkan oleh mereka, ya, agar senantiasa Allah menjaga mereka, karena sesungguhnya kata Rasulullah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan titipan hambanya. Pelajaran yang kedua, bahwasannya kesolehan itu mencakup dua hal. Selama ini kita mengenal kesolehan itu sifatnya jasmani, fisik, secara zahir, ya. Kita berangkat ke masjid, ya. Kita melakukan sholat tahajud, kita melakukan apa? Puasa sunnah atau puasa fardu, kita melakukan ibadah haji dan umroh, semuanya tampak. Nah, yang tampak di dalam pandangan manusia itu namanya kesolehan lahiriah. Tetapi di dalam surat Ibrahim ayat 38 ini tidak hanya mengajarkan kesolehan secara lahiriah, tidak hanya mengajarkan kesolehan secara zahir, tetapi juga mengajarkan kesolehan secara batin, soleh hatinya. Makanya di situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana innaka ta'lamu wa ma nukhfi. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Yang ditampakkan itu apa? Seperti wajahnya Nabi Ibrahim, seperti perilakunya, ya. Kemudian apa yang disembunyikan? Yaitu yang disembunyikan di dalam hati. Maka di situ doanya tadi, ya, seperti yang kita bahas, ada kata wa ma nu'fi wa ma nu'lin, yang tersembunyi dan nampak. Jadi ternyata ma'asyiral muslimin, dalam hal ini Nabi Ibrahim sangat memperhatikan aspek batiniah atau hatinya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya itu tidak hanya aspek secara lahirnya saja, tetapi aspek hatinya. Makanya ada salah seorang ulama, ya, yang bernama Syekh Shalih Fauzan, mengatakan ibadah itu ada ibadah dohir dan ibadah batin. Ibadah dohir itu apa? Ya sholat, puasa, sedekah, bayar zakat, ya, kemudian haji dan umroh. Terus ibadah batin itu apa? Ikhlas, tawakal, mencintai sesama seorang mukmin, ya. Kemudian menerima takdir dan ketetapan Allah, bersabar, ya, berprasangka baik kepada Allah, ya. Dan
ibadah hati ini, kata para ulama, menjadi salah satu objek yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ketika manusia itu tidak bisa diganggu melewati ibadah zahirnya, maka setan akan mencoba mengganggu lewat ibadah hatinya. Bagaimana caranya? Setan membiarkan dia melakukan ibadah, dibiarkanlah sholat, dibiarkanlah dia haji dan umrah, ya, dibiarkanlah dia melakukan amalan-amalan yang lain. Tetapi hatinya digoda oleh setan sehingga dia jatuh terjerembab dalam perbuatan hati yang akhirnya menjadi berantakan. Contoh misalnya, memang dia sholat, dia berangkat ke masjid sholat berjamaah, tetapi keikhlasannya terganggu. Dia merasa ketika mengeluarkan hartanya itu kok berat sekali. Atau ketika berangkat ke masjid, punya tendensi, mungkin ada riya, atau mungkin sum'ah. Kalau riya itu ingin dipandang manusia sebagai orang soleh, kalau sum'ah itu kepingin dirasani, wong iku kok wakas nek masjid. Wah wong iku wanenge nek nggih klambi koko tampak sebagai orang yang soleh ya. Atau mungkin ma'asyiral muslimin, benar dia itu melakukan ibadah di masjid, digoda hatinya oleh setan, sehingga akhirnya dia tidak punya sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, perlu diketahui di dalam surat yang sering dibaca ketika sholat itu ada ayat yang sering dibaca, yaumatublas sarair, bahwasannya nanti semua itu, apa yang ada di dalam hati ini akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disembunyikan dalam hati ini, apa yang ada di dalam pikiran kita akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya timbul pertanyaan, mana yang lebih utama antara ibadah zahir dan ibadah batin? Kira-kira kalau menurut jenengan gimana, Pak? Lebih utama mana, Pak? Halo? Ibadah zahir apa ibadah batin? Halo? Kok gak krungu? Ibadah apa? Ibadah batin ya. Jadi ibadah zahir ini dibandingkan dengan ibadah batin lebih utama ibadah batin. Kenapa? Karena disitulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kekafiran, bukankah iman dan takwa itu tempatnya di hati? Ya. Jadi kekafiran dan iman itu tempatnya di hati. Makanya Allah lebih menilai hati seseorang dibanding dengan ibadah zahirnya. Ma'asyiral muslimin, jadi idealnya, Pak. Jadi cara mikirnya gampang. Contoh misalnya, kita punya sisi jasad, sisi zahir ya. Kita punya fisik jasmani. Nanti kalau kita mati, jasad kita, fisik kita, badan kita ini akan dimakamkan di kuburan. Jasad kita akan dikubur. Setelah dikubur akan menjadi makanan hewan pengurai. Seperti cacing-cacing itu pengurai, tetapi ruh kita tetap hidup. Jadi yang tidak mati itu ruh kita, yang mati itu hanya jasad kita, badan kita. Nah, ruh kita ini yang nanti akan menghadap Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita mikir seperti ini menunjukkan bahwa ibadah hati itu lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan ibadah zahir. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya pemahaman seperti ini sebenarnya memberikan peringatan kepada orang-orang yang lebih memuliakan aspek penampilan wajahnya. Kalau dia seorang wajahnya tampan, dia menjaga ketampanannya, ya, sampai perawatan sekarang itu banyak loh Pak. Laki-laki itu, pria itu perawatan di klinik kecantikan. Kebetulan saya punya beberapa teman dokter itu buka klinik kecantikan, cerita laki-laki ternyata juga pakai krim, neck cream, pakai
pokoknya macam-macam lah ya. Bahkan kemarin itu ada teman saya guru itu ada anak didiknya di sekolah itu enggak bayar SPP karena diberikan skincare dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau kita hanya mementingkan penampilan wajah, kalau wanita cantik itu eman-eman wajahnya, maka ini nanti menjadi pemahaman bahwa fisik atau jasmani kita itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimakamkan di kuburan, lalu ruh kita yang di dalam ruh itu ada komponen hati, ada jiwa ya, di situ nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi membagi manusia itu menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama, ada manusia yang menjadi walinya Allah dengan amalan zahir. Tetapi dia menjadi walinya setan di dalam amalan batin. Gimana maksudnya? Dia sholat, dia puasa, haji, umrah, ya. Tetapi dia tidak punya rasa cinta kepada Allah, tidak punya rasa ridho terhadap takdirnya Allah, dan tidak mempunyai sifat keyakinan yang tinggi terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Jauzi ini pernah menceritakan dalam sebuah kitabnya, beliau mengatakan, aku pernah menjumpai seseorang yang senantiasa sholat safnya terdepan di masjid. Lalu kemudian Allah mengujinya. Diambillah putranya satu-satunya. Akhirnya putranya meninggal kan. Maka ketika anaknya wafat itu, laki-laki soleh tadi yang senantiasa sholat di saf terdepan, dia menggugat takdir, ya Allah, kenapa kau ambil anakku? Ya Allah, kenapa kau mengambil putra kesayanganku? Dia adalah anakku yang satu-satunya. Sudah lama aku mendambakan sehingga aku dulu pakai bayi tabung. Katakan begitu lah. Tapi kenapa ketika kau hadirkan kau ambil? Dia menggugat takdir. Lalu kemudian apa, ma'asyiral muslimin? Inilah bentuk contoh orang yang soleh secara zahir, tetapi secara hati, secara batin dia tidak soleh. Makanya Imam Ibnul Jauzi mengatakan terkadang ada manusia yang zahirnya seperti walinya Allah, tetapi belum tentu amalan hatinya itu bersih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah yang menjadi kesadaran kita ketika Nabi Ibrahim berdoa manukhfi wa manu'lin, yang tersembunyi dan yang nampak. Oleh karena itu perlu diketahui ketika ada orang yang menggugat takdir, Pak Nyai, walaupun dia itu bersedekah nilainya besar, tetapi dia suatu ketika pernah menggugat takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menyatakan, ma qabilallahu minka ahadan hatta tu'mina bil qadri wala anfaqta misla jabala uhudin fima makna. Kalau ada orang yang berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah, tetapi ketika di satu sisi dia tidak bisa menerima takdir dan ketetapan Allah, maka sedekahnya tadi, emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada beberapa poin, tetapi karena kita harus disiplin dengan waktu, sudah memasuki waktu Isya, alarmnya sudah bunyi, maka kita harus mengakhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ini, karena sesungguhnya saya hanya mencatat, lalu saya rangkum, lalu saya sampaikan kepada panjenengan, dan belum tentu saya ahli, ya, karena saya hanya penuntut ilmu. Saya bukan ahli ilmu, karena saya hanya ingin mempraktekkan bahwasanya orang beriman itu harus punya sisi apa? Sisi dakwah. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah setiap diri kita nanti. Apakah kita sudah pernah menyampaikan tentang agama ini atau menyampaikan mengajak orang tentang agama ini? Walaupun kalau kita ini bukan penceramah, bukan ustadz, bukan kiai, tetapi peran dakwah itu bisa kita gapai mungkin dengan memberikan keteladanan kepada anak istri kita, menegur keluarga kita mungkin ada yang berbuat kesalahan dengan cara yang baik atau dengan cara yang lain. Jadi saya pada malam hari ini hanya mengamalkan dari sekian banyak sunnah, yaitu tentang mengajak kepada kebaikan. Karena di dalam surat Yunus disebutkan
Qul hadi sabili adu ilallah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, yaitu jalan apa? Mengajak manusia kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang kita paparkan pada kesempatan di malam hari ini memberikan manfaat, dan marilah kita tutup kesempatan di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.